Jadi gini, kita itu harus sudah tahu siang sama malam itu berbeda. Kalau siang itu diawali sama matahari yang terbit dengan cahayanya yang terang. Selain ada cahaya juga adanya aktivitas. Manusia melakukan pergerakan pada siang hari dengan tujuan apapun. Di siang hari juga yang lebih banyak kerja itu adalah sistem saraf simpatik. Dia itu kerjanya ngedukung banget sama aktivitas yang dilakukan di siang hari. Jadi dia meningkatkan denyut jantung sama ngencengin otot-otot kita. Jadi kalau kita sedang berkegiatan membutuhkan respon yang cepat kan. Nah, sistem saraf simpatik ini ngedukung ke arah itu. Ditambah sama hormon yang lebih banyak kerja di siang hari, yaitu hormon stres. Contohnya adrenalin. Si hormon ini memberikan sedikit ketegangan gitu ya. Jadi itu melengkapi kerja dari sistem saraf simpatik tadi, sehingga kita ada semangat untuk mengerjakannya. Maka siang hari identik dengan kedinamisan, atau kita sebut mode dinamis. Nah beda nih sama malam hari. Malam hari itu kita tahu matahari udah mulai terbenam kan, artinya cahaya mulai meredup, mulai menggelap. Selain cahaya yang mulai menggelap, juga ada aktivitas yang mulai menurun. Ritmenya sudah tidak sekencang di siang hari. Lama-lama menurun, melambat, mereda, sampai akhirnya mulai berhenti. Maka sistem saraf yang lebih banyak bekerja adalah sistem saraf parasimpatik. Sistem ini menurunkan denyut jantung dan melemaskan otot-otot. Jadi kita badannya pun dibikin jadi rileks. Lalu karena ada perubahan cahaya menjadi menggelap itu, maka merangsang berproduksinya hormon tidur atau disebut dengan melatonin. Akhirnya kita lebih mudah buat istirahat, lebih mudah untuk tidur. Nah pada saat tidur itulah sel-sel tubuh kita dipulihkan, organ-organ tubuh kita dipulihkan, sehingga kita bisa mendapatkan metabolisme yang seimbang, sudah bisa memberikan kita tenaga yang cukup. Itu yang disebut tidur yang berkualitas. Dan malam identik dengan relax, maka saya sebut ini mode relax. Nah ini kita udah tahu siang seperti apa, malam seperti apa. Berpuluh-puluh tahun kita jalanin ini, badan kita udah kenal sama perbedaan siang sama malam. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita yang gak sesuai dengan rumus mode dinamis dan mode relax ini, itu bisa bikin pola tidur kita menjadi kacau. Jadi gak berantakin rumus yang udah ada. Ada dua penyebab di sini yang rata-rata orang udah gak ngeh karena udah terbiasa banget dilakukan, udah jadi habit. Penyebab yang pertama itu adalah gak ada bedanya antara siang dan malam. Siang waktunya untuk beraktivitas atau berproduktivitas dibikin pula di malam hari. Jadi malam hari dibikin sikon-sikon sedemikian rupa sehingga tetap terjadi produktivitas, tetap dinamis, tetap bersosialisasi. Jadi otomatis ada ketegangan-ketegangan di malam hari juga yang seharusnya rileks. Artinya hormon adrenalin juga kerja di malam hari, berproduksi juga, malah mungkin melebihi hormon tidur. Dan saraf simpatik yang harusnya lebih banyak kerja di siang hari jadi ikutan kerja juga di malam hari. Nah ini otomatis bikin kita siaga kan. Penyebab yang kedua adalah ada rasa tegang dan gak aman. Nah rasa tegang itu bisa berasal dari pikiran-pikiran kita, dari masalah-masalah yang belum ada solusinya. Jadi ke bawah-bawah atau ke malam. Jadi kita tuh malam tuh jadi mikir, jadi tegang kan. Atau bisa juga dari gadget kita. Kita suka scroll atau main game dengan maksud cari ngantuk. Tapi terus akhirnya kita jadi penasaran, jadi menegang, jadi lebih asik. Lanjut terus sampai subuh. Dan rasa tidak aman itu bisa didapatkan dari overthinking, dari pemikiran kita juga. Atau takut ada maling yang masuk, pintu udah dikunci belum ya? Atau takut ada suara ini, suara itu, ada penampakan ini, itu dan sebagainya. Hal-hal ini bikin kita jadi menegang dan itu ngundang adrenalin. Bahkan mungkin melebihi kadar hormon melatonin. Jadi akhirnya membuat kita
berada dalam posisi siaga. Jadi kita lebih susah untuk tidur. Kita akan tertidur ketika kita mulai merasa ada aman. Misalnya mulai ada suara di masjid, ada orang yang terbangun, lalu ada yang ngobrol, atau ada suara dari TV atau suara dari HP. Itu malah kita merasa aman, merasa ada teman, baru kita tertidur. Dan karena dua penyebab ini dilakukan secara konsisten dan terus menerus, ya maka kemudian menjadikan pola tidur kita rusak dan kita akhirnya menjadi seorang insomnianer. Nah, jadi kalau kita sekarang udah tahu posisi kita, jalur kerjanya seperti itu, terus kita apa yang kita lakukan itu udah ngerusak rumus-rumus yang mode dinamis dan rileks tadi. Jadi kita udah harus tahu cara ngatasinnya. Solusinya itu adalah ngembaliin kinerjanya dulu. Kinerja di siang hari dan malam hari itu harus dikembalikan. Biarin pada siang hari yang bekerja itu sistem saraf simpatik dengan hormon stresnya itu. Dan biarkan kegiatan berada di siang hari ini. Nah, biarkan pula malam dengan sistem parasimpatik dan hormon tidurnya juga dengan kegiatan yang mulai meredanya itu. Jadi itu harus sudah nerima di situ. Jadi kita nggak zolim sama badan kita. Karena badan kita itu udah punya jam biologisnya, di mana di siang hari emang badannya tuh beraktivitas, malam itu buat tidur. Tapi karena ada perubahan-perubahan kegiatan, ya jadi nggak benar tidurnya. Metabolismenya nggak nyampe, tidurnya jadi nggak bisa disebut berkualitas. Siang ya siang, malam ya malam. Nah, caranya kita coba biasain lagi badan kita untuk kembali mengenal bagaimana itu siang, bagaimana itu malam. Kita sekarang masuk ke mode dinamis atau mode siang. Siang kan diawali dengan adanya matahari terbit pagi hari. Nah, jadi kita mulai keluar pada pagi hari, kita lihat seperti ini matahari, beginilah cahayanya. Kita coba merasakan dan menikmati cahaya matahari selama beberapa menit di luar, bisa dengan melakukan pekerjaan ini, itu bisa berolahraga dan seterusnya. Lalu kita padetin tuh kerjaan kita di siang hari. Selama matahari bersinar, nah itulah yang disebut dengan waktu kita untuk bekerja. Jadi kita padetin kerjaan kita di situ, ya masak, ya beresin rumah, ya ngerjain kerjaan kantor, ya nyuci, ya mengunjungi klien, itu semua di siang hari padetin. Selain itu, selesaiin juga masalah-masalah yang belum ada solusinya. Itu tenaga kita, waktu, pikiran kita dikerahkan untuk bisa menyolusikan masalah kita. Jadi jangan sampai si masalah ini yang gak bersolusi itu dibawa ke mode malam, mode relax. Jadi nanti mode relax kita mikir harus gimana ya solusinya. Tegang lagi kan nanti malam. Makanya coba diselesaiin di mode siang dulu. Nah, sekarang kita coba masuk ke mode malam, mode relax. Di mode relax itu kita harus sudah mulai merubah aktivitas. Jadi jangan ada kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan produksi adrenalin yang berlebihan. Jadi jangan olahraga di malam hari, jangan punya banyak pikiran di malam hari, jangan ada pekerjaan berat di malam hari. Lalu di awal malam kita sudah harus mulai berhenti makan atau minum makanan yang berkafein. Bisa dari kopi, bisa dari obat-obatan, bisa dari es krim dan lain-lain. Poin berikutnya adalah kita coba merangsang produktivitas dari hormon melatonin. Pergantian cahaya sendiri sudah merangsang produksi hormon melatonin. Kita coba lengkapi itu setiap hari dengan memberikan nutrisi kepada makanan kita, mengandung cukup vitamin, magnesium, folat, zat besi, dan seterusnya. Lalu sesekali makan kacang-kacangan, minum susu sebelum tidur. Dan kita coba belajar tidur dalam keadaan gelap. Kalau misalnya kita masih ada takut, malah menimbulkan rasa nggak aman atau jadi cemas, artinya ngedatengin adrenalin, ya kita harus belajar pakai lampu tidur dulu. Jadi masih ada terang yang cukup buat kita tidur dan membuat kita masih merasa aman. Lalu kita coba bikin diri kita menjadi lebih rileks dengan mendengarkan musik, bisa dengan berzikir, bisa dengan mengatur pernapasan.
Kita juga bisa mancing tidur dengan rasa dingin. Bisa pakai fresh care, bisa pakai AC. Tapi sebenarnya rasa dingin itu adalah sebuah kondisi di mana adanya adaptasi dari tubuh kita yang berada di dalam suhu kamar, adaptasi kepada suhu dingin. Itu yang bikin kita ngantuk. Nah, sampai situ bagus. Tapi kalau kita terus-terusan berada di dalam kamar yang suhunya sangat-sangat dingin, itu akan menimbulkan efek-efek negatif lainnya. Nah, yang harus diingat adalah ketika kita udah ngeh bahwa diri kita adalah orang yang insomnia, maka kita harus abaikan itu. Karena semakin kita ngeh sama sikon kita itu, maka kemudian kita akan lebih menegang, sehingga akan lebih sulit untuk tidur. Posisi kita di sini bukan untuk mencari tidur, karena itu akan membuat repot. Jadi biarkan tidur yang mencari kita. Berikutnya untuk kita yang biasa tertidur di atas jam 12 malam, misalnya jam 1, jam 2, jam 3, maka terapi yang dilakukan pada mode malam ini harus dilakukan di awal malam. Karena kalau dilakukan di sekitar jam 9, 10, itu nanti jatuhnya kita tetap akan tidur di atas jam 12 malam. Dan yang harus diingat bahwa terapi yang kita lakukan pada siang dan malam ini harus dilakukan secara terus-menerus. Maksudnya supaya pikiran bawah sadar itu merekam kegiatan tersebut dan terdeteksi sebagai sebuah kegiatan yang sangat penting sehingga bisa dirubah menjadi kebiasaan. Nanti setelah kita terbiasa, pada saat kita tidur malam dan ketika pagi datang, sinar matahari masuk melalui jendela kita bisa otomatis terbangun tanpa harus menggunakan alarm. Begitupun saat siang menuju malam, kita sudah otomatis langsung switch ke mode malam, ke mode relax. Kepo